Masih di breaking news kasus Sambo, pemirsa, dan kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana yang sudah tersambung bersama kami, Mas Heri Firmansyah. Selamat sore, Mas Heri. Terima kasih atas waktunya, Mas. Ya, selamat sore Mbak Tiara, sama-sama terima kasih atas undangannya. Oke, Mas, hari ini cukup menarik. Lanjutan dari persidangan kasus Sambo ini menghadirkan dua saksi ahli, salah satunya adalah ahli hukum pidana begitu ya. Nah, kalau tadi dari pengamatan Mas Heri pada sidang hari ini, keterangan yang kemudian sudah diberikan oleh saksi hukum pidana ini sudah cukup sesuaikah atau justru ada yang perlu disoroti ini, Mas? Ini sebenarnya sesama orang hukum pidana agak nggak enak ya mengomentari ya. Apalagi secara umur, mungkin kemampuan juga beliau sudah pasti mumpuni lah. Tapi menurut catatan saya, mudah-mudahan ini objektif begitu ya. Setelah saya mencermati hasil dari persidangan hari ini, saya rasa apa yang disampaikan oleh bukan hanya satu kan, ada dua ahli pidana, itu menurut saya keterangannya masih merujuk pada teori hukum, asas hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Karena pada hakikatnya kan ahli pidana ini akan menjelaskan sebenarnya bukan pelecehan seksualnya ya, Mbak Tiara ya, tapi lebih kepada dakwaan jaksa 338 KUHP, 340 KUHP, dan kemungkinan adanya penyertaan atau bahasa Belandanya Delneming. Tadi ada disinggung ada pleger, ada uitloker begitu ya. Bahkan di pasal 56 terkait dengan pembantuan. Jadi dijelaskan tadi menurut saya dengan baik oleh para ahli pidana yang dihadirkan, menggunakan pendekatan hukum dengan benar menurut saya. Tadi juga dijelaskan bagaimana misalnya perbedaan adanya pemberatan dalam konteks 340. Sebenarnya mungkin itu hanya bahasa yang coba untuk diganggu lah oleh yang bertanya. Pada hakikatnya kita tahu bahwa sesuatu yang disengaja dan direncanakan tentunya pastilah berbeda hukumannya dengan orang yang melakukan tindak pidana dengan unsur kesalahan di luar dari kesengajaan. Misalnya kealpaan, begitu Mbak, dalam konteks hukum pidana. Apalagi ini sudah direncanakan, berarti mens rea atau niat jahatnya itu sudah dari awal sudah ada. Nah, kira-kira itu yang sebenarnya dijelaskan dalam persidangan hari ini, dan menurut saya itu sudah cukup mewakili apa yang selama ini kita pelajari juga dalam konteks hukum pidana. Gitu Mbak Tiara. Kalau kita bandingkan, Mas, dengan saksi ahli satunya, ini kan psikologi forensik begitu ya. Porsi yang nantinya akan kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim akan seperti apa ya? Ya, saya memang tidak ahli segala bidang ya, mudah-mudahan ahlinya di hukum pidana begitu Mbak Tiara ya. Terkait dengan pertanyaan psikologi forensik, kalau saya melihatnya adalah data yang diperoleh dari mana. Ini karena ahlinya dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, ini biasanya relasinya dengan ketahapan penyidikan sebelumnya Mbak Tiara. Berarti ini mungkin adalah ahli yang dihadirkan juga pada saat di tahap penyidikan. Nah, cuman kan tadi hakim berkali-kali meyakinkan metode pendekatan yang digunakan itu mungkin bermacam-macam. Tapi yang dianalisis yang mana? Karena model dalam konteks hukum umum atau pelajaran keilmuan pada umumnya itu kan kita harus tahu metode ukurnya, Mbak Tiara. Metode ukurnya, pendekatannya, apa data yang digunakan. Itu yang berkali-kali menurut saya pertanyaan majelis hakim arahnya ke sana. Ya, bahkan disampaikan, tahukah bahwa yang pertama itu skenario yang bohong, gitu kan? Itu kan diakui oleh para terdakwa, oleh Pak FS dan Ibu Pc. Nah, itu yang diyakinkan. Data mana yang digunakan, gitu ya. Kemudian juga ada tes poligraf yang ditanyakan di situ, bahwa tes poligraf itu menyatakan ada hampir semua itu berbohong gitu kan, tapi ada yang tingkat kebohongan yang tinggi, ada yang tidak. Nah, bagaimana psikologi forensik menganalisa hal itu? Nah, itu kan juga ditanyakan tadi kepada ahli kan. Oke, Mas Heri, ini tadi juga ada keterangan begitu ya bahwa memang di sana menunjukkan bahwa PC ini layak dipercaya seperti yang dikatakan atau ditegaskan kembali oleh pengacara Ibu Putri Chandrawati, bahwa memang kliennya ini tidak ada kepura-puraan begitu dari hasil keterangan para ahli hari ini. Nah, ini kan mungkin bagi sebagian orang ini cukup bertolak belakang dengan keterangan yang diberikan pada sidang beberapa waktu lalu, seperti keterangan kriminolog misalnya,
Ini nantinya akan seperti apa hakim mempertimbangkannya, Mas Heri? Ya, mungkin kalau orang hukum tuh senang bermain dengan kata-kata, Mbak Tiara. Jadi layak dipercaya dengan yang menyatakan yang sebenarnya itu nggak, jangan dia justifikasi sama loh, ya. Jadi orang hukum tuh akan menilai hal itu dari perspektif yang lain. Layak dipercaya itu kan di awal kalau kita dengar keterangan psikologi forensik kan dia bicara tentang watak, karakter begitu kan dari setiap terdakwa ini. Dibacakan di situ riwayatnya bahwa yang ini pengetahuannya di atas rata-rata begitu ya. Dua kali itu catatan bagi kedua orang yang di depan disebutkan Pak FS, Ibu PC ini adalah orang-orang yang punya pendidikan, kemampuan analisa, pemahaman, kemudian juga konteks menyesuaikan diri dengan keadaan itu di level yang baik, tidak buruk begitu. Nah, sayangnya pertanyaan nggak ada korelasi langsung menuju ke sana. Apakah kalau memang ternyata orang-orang yang seperti itu sudah terbiasa menghadapi ya tes-tes macam itu juga kan? Ya jadi tes atau metode ini alat ya Mbak, alat pendekatan bukan hanya satu. Jadi menurut saya begini, tes psikologi forensik dilakukan, poligraf dilakukan, tapi kan tidak hanya menyandarkan pada hal itu saja. Bahkan ahli itu kalau kita catat mungkin belasan yang dihadirkan jaksa, gitu ya. Saksinya juga mungkin hampir puluhan, mungkin 50-an, 55 yang dihadirkan. Bahkan dari setiap keterangan terdakwa pun saya sampaikan dari awal tidak semuanya itu kita bisa maknai sebagai satu kebenaran absolut, Mbak. Gitu ya. Jadi saya nggak terkaget-kaget ketika ada fakta-fakta yang menyatakan misalnya, oh ini nggak pakai sarung tangan, yang kemarin mengatakan pakai sarung tangan, sehingga kalau nggak pakai sarung tangan itu ternyata sesuai CCTV, maka itu jadi benar secara absolut begitu. Kemudian merontokkan semua urusan persoalan dakwaan jaksa. Saya rasa tidak sesimpel itu, Mbak Tiara. Bahwa dalam konteks itu jadi satu fakta menurut orang lain, ini kan harus diuji kebenarannya kembali kan. Apakah misalnya kalau kita kembali ke sarung tangan Pak FS, apakah sarung tangan itu memang tidak dipakai sampai keseluruhan akhir dari proses penembakan Joshua atau tidak? Itu kan belum ada yang bisa membuktikan. Karena tidak ada satupun CCTV yang bisa menjelaskan hal itu sewaktu penembakan. Nah, jadi ini masih perdebatan masing-masing orang, sehingga menurut saya hakim pastilah akan jeli menilai hal itu. Kalaulah yang kemudian disampaikan itu adalah hanya CCTV, misalnya kemarin CCTV dari flash disk, hakim kan sebenarnya udah kasih kata kunci juga. Keingintahuan dia bukan hanya mendapatkannya dalam bentuk flash disk, tapi ditanya prosesnya bagaimana bisa hanya dari flash disk saja. Bukankah ada CCTV lain di ruangan rumah itu? Apakah itu tidak menjadi penting untuk dianalisa juga? Dan itu kan yang akhirnya dijawab tidak tahu kan oleh ahli forensik, karena dianggap bahwa kalau di lab dia cuma dapatnya demikian. Padahal sekali lagi Mbak Tiara, dalam hal pembuktian bicara tentang alat bukti, memperoleh, mengumpulkan, termasuk menyajikan alat bukti itu di persidangan juga jadi concern utama. Nah, jadi tidak bisa serta-merta alat bukti dihadirkan tanpa misalnya oleh penyidik proses penyitaan. Ini jadi perbuatan melawan hukum nantinya. Ataupun tadi misal CCTV didapatkan hanya dari flash disk, padahal harusnya dari sumber aslinya. Jadi kemungkinan untuk editing, untuk sesuatu yang tidak orisinil, itu dipertanyakan. Nah, seharusnya dalam level sidang yang atensi publiknya luar biasa, menurut saya hal-hal ini harusnya sudah jadi concern utama ya. Ya, kita yang bersidang proses-proses yang biasa-biasa saja, yang nggak besar-besar banget perkaranya, nggak jadi atensi publik aja, hal ini jadi concern dalam persidangan. Dan juga concern dari jaksa penuntut umum maupun dari penyidik. Jadi saya rasa dalam konteks sistem peradilan pidana memang nggak bisa hanya melihat dari satu keterangan saksi, dari satu keterangan ahli, apalagi ahli ini tidak ada kewajiban bagi seorang hakim ya untuk kemudian mewajibkan diri mentaati, mengaminkan semua apa yang disampaikan oleh ahli manapun, oleh ahli siapapun yang mendatangkan, baik dari jaksa penuntut umum maupun kuasa hukum. Kecuali tadi memang ada hal-hal yang menurut hakim memang ada relevansinya dan kemudian hal itu menimbulkan keyakinan hakim terhadap pernyataan atau keterangan atas pendapat hukum yang diberikan. Saya kira itu, Mbak Tiara. Baik, Mas Heri, nampaknya kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti dialognya juga akan kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Breaking News TV One pemirsa.